Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dini haqq liyudhhirahu al dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallahu wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Pertama, kita selalu mengingatkan untuk saya dan kita semua agar bersyukur kepada Allah. Nikmat yang begitu besar yang patut kita syukuri, nikmat kehidupan, nikmat kita hadir di sini, nikmat kita waktu yang kosong atau diluangkan waktu, nikmatnya kesehatan sehingga kita bisa duduk bersama, dan nikmat bersilaturahim, dan nikmatnya mendapatkan ilmu. Wah, banyak sekali. Nikmatnya udara segar, nikmatnya, dan itu Allah yang memberi. Kita patut syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, tentu berikutnya kita sholawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita masuk pada topik yang ke-14 dalam kuliah tauhid, yaitu ilmu Allah. Dalam dalil Al-Quran, hadis banyak menyebutkan secara nakli bahwasanya Allah ini Al-Alim, Allah ini Maha Tahu, Allah ini yang mempunyai, Allah sebagai Al-Khaliq, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Rabb, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu menunjukkan kedikdayaan, keluarbiasaan, kehebatan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang ada di sekitar kita itu milik Allah semuanya. Apa yang ada di sekitar kita karena Allah semuanya. Oleh karena itu, ilmu Allah yang begitu luas yang digambarkan dalam Al-Quran, ilmu yang luas tadi adalah lautan. Sekiranya dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, habis lautan tersebut, ditambah lagi dengan lautan untuk menjadi tinta menuliskan ilmu Allah, itu bukan main. Masih kurang lautan tersebut jadi tinta. Ilmu Allah sangat luas. Apabila pohon-pohon di muka bumi ini dijadikan pena menuliskan ilmu Allah, habis pohon tersebut jadi pena untuk menuliskan ilmu Allah, ditambah lagi, nggak cukup juga menghabiskan ilmu Allah. Bapak Ibu, kita apa yang bisa kita ketahui kecuali apa yang ada di sekitar kita, yang jauh di langit, jauh di sana tidak tahu kita. Bahkan planet-planet yang bisa kita lihat melalui alat pun baru 9. Bahkan yang Pluto katanya bukan planet, cuma batu-batu aja. Baru kemudian zamannya saya SMP SMA itu planet, sekarang udah enggak. Artinya itu pun enggak tepat kita menilai. Ada 9 katanya, sekarang 8. Dari berapa? Dari 10 miliar ciptaan Allah. Coba bayangin gimana ilmunya Allah gitu. Ibarat di pasir tepi laut, kita angkat sebutir pasir dari miliaran pasir di laut. Betul nggak, di pasir laut tuh bisa miliaran nggak jumlah itu ya? Kalau nggak percaya hitung sendiri. Sebutlah miliaran. Ambil satu butir pasir, nah itulah bumi. Coba segede apa kita manusia. Nah sementara yang menciptakan itu Allah.
Jadi ilmu Allah itu luas sekali. Nah, Bapak Ibu, kemudian ilmu Allah itu dijadikan pedoman buat kita hidup sebagai makhluk. Kan manusia ini makhluk nih. Allah yang menciptakan, Allah sebagai khalik. Kita kan perlu menjalani kehidupan dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, tiap hari. Karena kita ini makhluk ciptaan, maka tentu kita ngikuti kata pencipta. Kan begitu? Kita diciptakan oleh Allah. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju kan? Kalau begitu siapa yang ngatur kita coba? Yang menciptakan kita. Yaitu namanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya yang kemudian dituangkan ke dalam Al-Qur'an berupa wahyu-wahyu yang disampaikan kepada nabi dan pada rasul-rasul dan nanti diteruskan oleh nabi dan sebagainya. Dan oleh para ulama dan kita. Untuk apa? Pedoman hidup, minhajul hayah. Jadi kita nih hidup ini memang diatur oleh Allah. Kalau kita ngikuti sendiri hidup ini, maka kita trial and error. Coba-coba salah, di kerajaan batiko, oh enggak betul, ternyata salah. Dicoba lagi, masih salah juga. Dicoba lagi, betul tapi enggak sempurna. Dibaik-baiki, baru sekian tahun baru, ikut sempurna. Padahal enggak perlu trial and error, Allah sudah memberikan yang sempurna buat kita. Kerja, enggak perlu trial and error, coba kok maleh-maleh sekali, rajin sekali, maleh-maleh sungguh-sungguh. Hasilnya awak dapat. Kemudian ternyata kalau kerja ingin sukses itu sungguh-sungguh. Lah padahal Allah sudah menyuruh kita sungguh-sungguh. Mangapulu awak coba-coba. Waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Manjada wajada. Banyak dalil-dalil. Termasuk pepatah bahasa Arab tadi. Sungguh-sungguh pasti dapat. Kemudian kita bekerja rapih, teratur dan tuntaskan. Ayat Al-Quran juga ada. Hadis juga ada tentang itqanul amal, tentang ihsanul amal. Ada dalam Al-Quran semuanya. Bapak Ibu, kemarin di auditorium Gumeluran ada acara bagus mengenai himpunan ibu-ibu yang peduli ASI, air susu ibu. Waktu zaman dulu saya punya anak satu tahun 88. Tahun 88 anak saya 187 ya. Yang pertama itu. Saya nggak dengar ada pemerintah, ada LSM, ada siapa-siapa yang kemudian dia menyuarakan dengan gerakan air susu ibu, belum kedengeran. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah sudah ngasih pedoman. Lengkapi menyusui 2 tahun. Memang tidak semuanya ibu-ibu bisa, tapi begitulah perintahnya. Kenapa? Karena pentingnya air susu ibu. Pokoknya air susu ibu itu top semuanya. Top semuanya. Dari apa saja. Dari medis, dari psikis, dari fisik. Semuanya top. Nggak ada ruginya. Kenapa? Karena Allah nggak perlu trial and error. Coba air susu ibu. Lain nggak bagus anakku. Diuji lu sampai anakku gak ada bukti bahwa air susu ibuku betul bagus apa enggak. Sudah tuh awak udah punya anak kalau salah, kalau betul. Sekarang ikut saja kata Allah, pasti betul. Itu ilmu Allah. Di dalam Al-Quran semuanya benar, tidak ada yang salah. Kemudian ada lagi satu gerakan 1000 hari pertama kehidupan. Iya kan? 1000 hari pertama kehidupan. Pada 1000 hari pertama kehidupan udah ada juga dalam Al-Quran. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk menjaga kehamilan yang usianya plus minus 9 bulan. Coba 9 bulan berapa hari itu Pak Yosmeri? Kali 30. Terus kemudian ditambah dengan Al-Quran supaya juga 2 tahun dicukupkan untuk ASI ibu. Dengan menyusui anak terpenuhi kebutuhan perhatian, kasih sayang, dekapan ibu. Terpenuhi.
Teori-teori psikologi lewat semuanya. Yang saya pelajari itu lewat. Udahlah pokoknya Al-Quran paling top. Manusia ini bisa coba salah. Ujungnya belum tentu benar. Kalau udah benar pun melalui kesalahan-kesalahan yang banyak. Kita udah tua duluan. Udah ikuti. Ternyata 1000 hari pertama kehidupan itu juga ada dalam Al-Quran. Makan daging babi haram, kata Al-Quran. Aja bucu-bucu bolok, kece orang lama bucu bolok mah. Rasulnya haram kok. Rasul enggak lama, rasul enggak ada. Tiba karena penyakit baru tahu. Tidak boleh makan bangkai. Ya udah nggak ikuti aja, nggak usah. Bapak ibu begitu. Disuruh berkerudung, berhijab wanita. Al-Quran ada. Jangan pucu-pucu bolo. Lama rambu ikut tagare-gare. Orang mencari awak. Tiba kane beko. Orang menggaduh. Nauzubillah sampai ke tingkat yang tidak baik. Baru terasa bagaimana hijab itu bisa melindungi diri kita. Nah Bapak Ibu, itu ilmu Allah yang Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Quran dalam bentuk wahyu. Yang sifatnya minhajul hayah, pedoman hidup. Kita yakin Allah yang membuat. Bagaimana kita mau kreatif? Kalau kita kreatif manusia dalam mengatur kehidupan ini, berarti hawa nafsu. Hawa nafsu belum tentu benar Bapak Ibu. Dan lagi pula kita ini makhluk. Makhluk ini ciptaan. Kok kita ngatur-ngatur diri sendiri kayak tahu aja kita tentang diri kita. Tapi kalau Allah tahu karena Allah menciptakan. Seperti hanya orang Jepang membuat mobil Toyota, tahu tentang mobil Toyota yang dia buat. Sampai sekecil-kecilnya, kelemahannya, kekuatannya, kehebatannya. Bagaimana cara terhadap mobil yang dia buat, ngerti semuanya. Dibuatlah buku manual oleh orang Jepang tentang Toyota yang kita pakai. Kita rujuk manual, pasti bagus jalannya. Karena mengikuti aturan yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang oleh si pembuat mobil Toyota. Dan kita akan baik jalannya. Tapi kita mobil Toyota, pakai petunjuknya mobil Ford Amerika, ya nggak bisa. Oh kita tinggalkan buku manual, lo buku-buku kok. Awalnya bisa kok mah mobil Toyota, bali minyak mahal, sedang naik kini awak ganti si jo air, Anda bisa. Nah Bapak Ibu, petunjuk dari Allah, ya. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Allah ya, segalanya Allah Maha besar dan sebagainya. Kemudian Allah sebagai Maha Pencipta, banyak sekali ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi lahu mulkus samawati wal ard walam yattakhiz waladaw walam yakul lahu syarikum fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiro. Dia menciptakan apapun yang ada di bumi, segala sesuatu, dan Allah ciptakan sesuatu itu dengan aturan, dengan sistem. Dengan sistem. Mengatur itu dengan sistem. Mengatur alam coba 10 miliar lebih nggak bentrok. Bumi saja berputar nggak pernah berhenti. Dengan sistem. Dan objek-objek ciptaan Allah itu sami'na wa ta'na. Dengar dan taat kepada Allah, ikuti tanpa ada reserve untuk bertanya, untuk protes dan sebagainya. Karena nggak diberi hawa nafsu makhluk-makhluk tersebut. Yang dikasih hawa nafsu manusia, tapi kita kadang-kadang memperturutkan hawa nafsu. Aforeta manita khoda ilahahu hawahu dan seterusnya. Itu mempertuhan hawa nafsu. Alhamdulillah, yang kreatif itu cuma manusia dengan nafsunya. Coba kalau malaikat kreatif, repot juga kita. Malaikat maut kreatif, diambil nyawanya Pak Yani. Maglepa-glepanya. Di Bali ada nyawanya. Di Bali aja. Itu namanya kreatif. Alhamdulillah nggak ada yang kreatif. Malaikat yang meniup trompet sangkakala. Namanya malaikat Israel. Iya. Israfil. Coba ketika tahun baru.
Orang bunyi trompet saudi di muka bumi. Malaikat Israfil cale onde. Ndak tahan onyo. Anyo bunyi trompet kejadiannya. Kiamat ada. Kiamat udah. Tapi alhamdulillah malaikat tuh nggak ada yang kreatif dan dia nggak protes, kerjanya terus seperti yang diperintahkan oleh Allah, jalan terus, tiada hentinya, 24 jam. Nah, Bapak Ibu, jadi itulah Allah menciptakan makhluk dengan ketentuan. Ya, jadi disebutkan faqaddarahu taqdira, dengan ilmu. Jadi ketentuan tuh ketika kita pelajari jadi ilmu. Jatuh apel dari pohonnya ke bawah. Jatuh jambu dari atas ke bawah. Batu dilempar jauh kemudian ke bawah lagi. Itu ilmu Allah. Oke, nanti kita pelajari yang sifatnya wasailul hayah, sarana hidup. Sekarang saya baru menekankan tentang minhajul hayah, pedoman hidup yang diambil dari ilmu Allah untuk kita. Kemudian juga Allah sebagai Al-Alim, Maha mengetahui. Wallahu ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Alim. Alimul ghaibi wasyahada. Allah Maha tahu tentang yang gaib dan syahadah. Kemudian Bapak Ibu, maka dengan demikian untuk mengatur manusia hidupnya baik benar, maka Allah turunkan wahyu kepada Rasul. Wa makana libasharin ayyukallimahullah ila wahyan au min warai hijabin au yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha'u innahu aliyun hakim. Jadi Allah menurunkan kepada rasul-rasul berupa wahyu. Ya. Dan itu menjadi rujukan buat kita. Sehingga Bapak Ibu, Allah menurunkan ilmunya kepada manusia melalui wahyu dan ada dalam Al-Quran. Itu sifatnya kekal. Dan ada dulu yang mengatakan Al-Quran ko ala basi. Bako basi. Ya baka indah 1500 tahun lamonyo buku tertulis. Kan tentu kini ala zaman maju modern pastilah ndak cocok leh jo keadaan kini. Awak tinggal si Quran leh. Buku saya dibuat 5 tahun 10 tahun ala kadaluarsa ndak cocok jo keadaan leh. Bapak Ibu, ini pernyataan yang salah kaprah. Dia menilai Al-Quran seperti halnya Quran itu buatan manusia. Kalau manusia memang terbatas. Manusia memang ilmunya itu tertentu. Dan belum bisa sempurna. Tapi Allah ilmunya sempurna. Al-Quran diberikan kepada kita walaupun sudah umurnya 15 abad. Tapi tidak ada satupun ayat yang kadaluarsa. Tidak ada satupun ayat yang out of date. Tidak ada satupun ayat yang tidak realistis. Tidak ada satupun ayat yang nggak kepake. Tidak ada satupun ayat yang salah yang perlu kita tip atau delete. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang nggak cocok. Semuanya ayat Al-Quran cocok benar, betul, realistis, bagus, baik, tepat dan mengena semua untuk kita sampai hari kiamat. Pertanyaannya, ada tuh buktinya? Masa Nabi berjalan dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian pergi ke langit 7, cuma semalam? Kan gak masuk akal. Mana ada bisa begitu? Kan begitu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa dan seterusnya. Kan itu ayat Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu, yang salah ya kita. Ilmu kita belum nyampe. Itu ilmu Allah itu.
Yang memperjalankan Nabi semalam itu dengan jarak yang jauh yang pada waktu itu tidak bisa. Dengan kendaraan apapun termasuk yang ada pada waktu 15 abad yang lalu hanya unta dan kuda. Perjalanan dari Mekah ke Palestina bisa sampai 3 bulan. Orang berpikir dengan ilmunya manusia pada saat itu. Nggak mungkin, ya memang nggak mungkin. Tapi bukan berarti Al-Quran salah. Al-Quran benar. Kenapa? Ilmu Allah yang sudah melengkapi sampai hari kiamat. Cuman ilmunya belum nyampe karena kendaraan baru ada unta dan kuda. Apa jalan? Dari Mekah ke Palestina. Berkembang ilmu pengetahuan. Ilmu gravitasi. Ilmu kecepatan cahaya. Ilmu Newton, gerak. Ilmu macam-macam. Itu semua diambil dari ilmu Allah yang ada di alam. Dari mana? Jatuhnya apel. Archimedes jatuhnya orang ke bejana tumpah air. Kemudian banyak lagi. Albert Einstein teori relativitas. Dilihat alam ternyata relatif. Muncul teori. Ada yang salah berarti nggak cocok dengan ilmu Allah. Diperbaiki, ada yang salah nggak cocok dengan ilmu Allah. Ketika benar, baru cocok dengan ilmu Allah. Jadilah pesawat terbang saat ini. Ketika saya memberitahukan kepada Bapak Ibu, ambo semalam kok pai dari Mekah ke Palestina. Percaya enggak kalau ambo sabu kini kok? Percaya enggak? Ya percaya. Kenapa? Udah ada pesawat. Jangankan sekali Pak Gub, sampai kali ke bolak balik bisa mah. Betul kan? Tapi ada satu yang sekarang juga belum masuk ke otak kita. Pergi ke langit 7. Tembus langit, latan fuzu ila bisultan, kata Allah dalam Al-Quran. Tembus langit kecuali bisa kalau dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ternyata betul semua ayat Al-Quran. Kalau ada yang salah, otak kita yang salah, belum nyampe ilmunya. Maka dari itu ada kata-kata iman. Apa itu kata iman? Beyond dari logika kita, beyond dari rasional kita, di atas yang advance. Udahlah, daripada mikir-mikir otak kita nggak nyampe, Al-Quran itu benar, udah. Semuanya betul. Babi haram, kalau babi haram, kini ketahuan kenapa haram. Kenapa nggak boleh, kenapa boleh, ketahuan semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu memberikan petunjuk kepada kita Al-Quran sebagai minhajul hayah, pedoman hidup. Untuk kita rujuk, inna dina indallahil Islam, Al-Quran, agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam midina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan ambil lagi agama lain kecuali Islam. Kita ambil sebagai din, petunjuk. Itu semuanya ada dalam Al-Quran dan itu adalah ilmu Allah. Tidak pernah ada yang nggak cocok, semua cocok dan tidak perlu dirubah, udah cukup. Ada cerita-cerita sudah basi? Enggak ada basi. Cerita itu pelakunya memang orang-orang sudah mati, sudah meninggal. Tapi isi cerita, kontennya sampai hari kiamat ada. Cerita Nabi Lut, ada homoseksual ada. Cerita AIDS dulu ada juga sekarang. Cerita orang durhaka kepada ibunya ada juga dulu dan ada juga sekarang. Peristiwa tsunami Nabi Nuh dulu ada, sekarang pun ada. Ada semuanya, cuma pelakunya beda. Tapi kontennya sama. Oleh karena itu kita perlu ibroh dan hikmah dari semua peristiwa dalam Al-Quran untuk kita. Sebagai buruhan, bukti yang bisa kita lakukan. Nah Bapak Ibu, ini minhajul hayah. Berikutnya wasailul hayah. Sarana hidup kalau ilmu Allah diturunkan kepada Rasul dalam Al-Quran. Namanya sunnatullah qauliyah. Tapi ada ilmu Allah yang Allah letakkan di alam ini bukan di Quran. Ini di sekitar kita ini semuanya. Diisi langit, isi bumi semuanya ini. Itu namanya sunnatullah kauniyah. Dan itu bersifat wasailul hayah, sarana hidup. Nah jadi begini Bapak Ibu. Kalau pedoman hidup tidak pernah berubah. Hakikatul mutlakoh. Hakikat mutlak tidak pernah berubah. Al-Quran dan mengatur manusia. Yang dari zaman Nabi Adam sampai nanti tetap aja manusia punya mata, punya telinga sama seperti kita. Tapi ilmu Allah yang ada di alam ini namanya sunnatullah kauniyah, ketentuan Allah yang di alam itu bisa menjadi sarana hidup yang namanya wasailul hayah, sifatnya hakikatul tajribiyah. Berubah dan relatif bisa berganti-ganti. Dulu pakai unta kendaraan,
berubah jadi sepeda, berubah jadi motor, berubah jadi mobil. Sekarang sudah ada kapal terbang. Besok pun nanti kita bisa berlalang buana ke langit dengan pesawat terbang. Apa namanya, piringan terbang, jet dan sebagainya. Kalau dulu Allah telah menyebutnya Rasulullah dengan buruk. Kendaraan. Dulu kita telepon, wah teriak-teriak. Ketemu orang datengin. Sekarang nggak perlu datengin, pakai SMS. Pakai komunikasi. Itu ilmu Allah yang ditemui oleh manusia. Dari peristiwa-peristiwa alam. Dijadikan ilmu udara yang penuh dengan gelombang. Ini orang-orang dinas perhubungan pasti tahu nih. Ini ilmu fisika semuanya. Ilmu Allah. Dijadikan sebagai teknologi. Dari ilmu Allah jadi teknologi. Jadi sarana hidup kita. TV juga dulu gede-gede TV. Zamannya tahun 60-70-an. Sekarang kecil-kecil di sini pun bisa pakai TV. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ayat-ayat Allah yang dijadikan sebagai sarana hidup buat manusia. Nah, kalau bahasa iluhaya, sarana hidup memang berubah-ubah. Memang ada kata kadaluarsa. Ini saya pakai handphone gede aja. Apa kata orang? Pak Gubernur, iko remote control di rumah kok dibawa-bawa kemari aja. Ambo challenge ya, iko handphone ambo cie ko. Kece orang, remote control aja. Bah dikanu ala kadaluarsa. Betul, ala ndak cocok. Nah, yang cocok kok yang ambo pakai gini kok. Iko bisa handphone, bisa internet, bisa macam-macam. Ambo ngetik Al-Quran pun disiko tinggal ketik, langsung copy paste bisa, hadis pun bisa dicari, Quran bisa dicari. Tanya saja ke Mr. Google, tapi saya dulu mah bisa. Awak dulu belajar, susah mencari anak SD, tinggal buka aja komputer, dijawab saya cukup komputer. Itu ilmu pengetahuan dan berikutnya akan berubah terus. Dulu zamannya kita kuliah, coba apa nggak susah, pakai mesin ketik brother, masih ingat Bapak? Salah tip X, ala satu halaman diketik ganti oleh halaman baru. Ande susahnya kerajo kini bah. Ndak ada tip X. Perbaiki itu wasailul hayat dan itu ilmu Allah. Otak manusia mungkin belum sampai 2% kita pakai untuk mencatat ilmu Allah banyak sekali. Dan itu berlaku sampai hari kiamat dan ilmu Allah ada semuanya di alam. Jatuhnya apel saja jadi ilmu. Orang ke air kolam bejana muncrat aja air ada ilmu. Kita bejana ada ilmu. Kita berhalo-halo begini kesana kedengar ada ilmu gelombang. Wah ilmu semuanya. Itu Allah mengatur alam ini dengan sistemik. Yang kita harus gunakan akal kita. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Allah ciptakan langit bumi. Jadikan siang malam ada tanda dapat ilmu awak. Nah, oleh karena itu mari kita berpikir. Tapi yang pasti Bapak Ibu, mari kita pedomani Al-Quran sebagai minhaj hidup kita, pedoman hidup. 100% kita pakai semuanya, realistis, cocok, benar dan bagus buat kita. Tapi yang sarana hidup memang berubah-ubah. Dan kita terus tingkatkan ilmu kita untuk meningkatkan sarana hidup kita supaya lebih baik, efisien dan efektif. Sekian, mohon maaf kalau yang salah. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.